Pesawat normal dengan ketinggian 9.800 meter dan dengan kecepatan 840 km per jam. Namun, tiba-tiba kaca pesawat pecah. Mungkin terjadi karena suhu yang terlalu ekstrim. Mereka pun melapor ke Biro Manajemen Lalu Lintas bahwa terjadi masalah dengan pesawatnya. Biro Lalu Lintas meminta untuk menurunkan sedikit ketinggian pesawatnya menjadi 8.400 meter dan memberitahu bahwa kacanya retak. Kemudian Biro menanyakan apakah kapten akan kembali ke Bandara Chongqing. Kapten pun memutuskan untuk ke Chengdu karena itu adalah bandara terdekat. Kemudian kaca pun pecah. Wakil pilot pun hampir terpental keluar. Namun ia berusaha untuk menghalangi angin. Pesawat mulai berguncang dengan dahsyat. Para pramugari meminta para penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman. Pilot cadangan ingin masuk ke ruangan pilot, sekaligus ingin memastikan apakah pesawat terkendali. Namun pintu tidak dibuka dan tidak ada respon dari Kapten Liu dan wakil pilot. Para penumpang mulai panik karena ada pramugari yang terpental dan ada pula yang jatuh. Pramugari menyuruh para penumpang untuk menggunakan masker oksigen karena angin sangat kencang dan udara sangat dingin sehingga sulit untuk bernafas. Penurunan pun dilakukan dengan tingkat penurunan 2.943 meter per menit. Para biro manajemen pun mulai panik karena melihat penurunan yang tidak wajar pada Sichuan 8633. Pesawat terus turun menukik dan hampir terjatuh. Namun Kapten Liu berhasil menyelamatkan pesawat itu. Wakil pilot sudah tidak bisa menahan angin yang akan masuk. Karena tidak ada yang menahan, angin pun masuk ke dalam pesawat dengan sangat cepat. Pilot cadangan berusaha untuk masuk ke dalam ruang kemudi, dan dengan bantuan para penumpang, pilot cadangan pun berhasil masuk ke dalam ruang kemudi. Kemudian ia memasangkan masker oksigen kepada Kapten Liu dan juga wakil pilot. Semua anggota Biro Lalu Lintas fokus pada pesawat Sichuan 8633. Mereka mulai melakukan komunikasi kepada Biro Lalu Lintas Bandara Chengdu bahwa pesawat Sichuan 8633 akan mendarat darurat di Bandara Chengdu. Para biro Bandara Chengdu mulai mempersiapkan pendaratan darurat ini. Mereka menunda keberangkatan pesawat selanjutnya karena pesawat Sichuan 8633 akan mendarat darurat di Bandara Chengdu. Beberapa petugas pemadam kebakaran dikerahkan, petugas medis dan para polisi juga dikerahkan. Semua pesawat tempur diperintahkan untuk kembali ke pangkalan. Mereka memperkirakan sekitar 25 menit lagi pesawat Sichuan 8633 akan mendarat di Bandara Chengdu. Kemudian Sins beralih kepada kapten pramugari yang sedang memastikan keamanan para anak buahnya. Pramugari nomor 5 ternyata tidak sadarkan diri. Temannya mulai menyadarkannya dan ia pun tersadar. Tekanan udara mulai berkurang. Mereka mulai kekurangan oksigen. Untuk mendapatkan oksigen yang cukup, maka pesawat harus turun di bawah 3.000 meter. Berita tentang pesawat Sichuan 8633 mulai menyebar di dunia maya. Pesawat Sichuan 8633 keluar jalur dan kehilangan komunikasi dengan Biro Lalu Lintas. Hal ini membuat panik para keluarga penumpang. Pesawat harus menempuh 180 km lagi untuk mencapai Bandara Chengdu. Namun ada badai yang akan menerjang mereka. Biro Lalu Lintas sudah tidak bisa melakukan apapun. Semua bergantung dengan pilotnya. Melihat ada badai, Kapten Liu langsung membelokkan pesawatnya.
Namun, ia hanya berputar-putar di depan badai itu. Para penumpang pun sangat panik karena berpikir mereka akan mati. Ada satu penumpang yang memberontak dan menambah kepanikan di dalam pesawat itu. Kemudian Kapten Liu teringat dengan putrinya. Kapten Liu pun meneteskan air mata. Para pilot menyemangati Kapten Liu. Kapten Liu pun memutuskan untuk menerjang badai itu. Karena jika ia memutuskan untuk berbalik arah ke Bandara Chongqing, bahan bakar tidak akan mencukupinya. Pesawat pun masuk ke dalam badai dan terjadilah guncangan yang sangat dahsyat. Barang-barang dari tempat penyimpanan mulai berjatuhan. Penumpang sangat panik. Dan Kapten Liu pun terus berjuang untuk menyelamatkan ratusan nyawa. Sinyal mulai terputus. Para biro lalu lintas mulai kehilangan pesawat itu. Mereka mulai memanggil dan terus memanggil untuk memastikan komunikasi tetap lancar. Namun sayang sekali komunikasi sudah terputus. Setelah pesawat berhasil melewati badai, pesawat juga harus melewati pegunungan es yang sangat tinggi. Ia pun berhasil melewatinya. Pesawat pun kembali terhubung dengan biro lalu lintas. Pesawat sedikit lagi sampai di Bandara Chengdu. Para biro lalu lintas Bandara Chengdu mulai mempersiapkan pendaratan pesawat itu. Mobil pemadam dan ambulan menyambut kedatangan mereka. Roda pesawat pun mulai diturunkan. Pesawat juga mengalami kelebihan beban sehingga pesawat turun dengan sangat cepat. Semua orang yang berada di bawah sangat panik. Para penumpang disuruh untuk menunduk dan merapatkan kaki demi keselamatan mereka. Karena pesawat sebentar lagi akan mendarat. Orang-orang yang berada di bawah hanya bisa berdoa. Semoga pesawat bisa mendarat dengan selamat. Pesawat mendarat dengan kecepatan 287 km per jam. Namun, sayangnya katup pembalik sudah tidak berfungsi, sehingga mereka hanya bisa mengandalkan rem pesawat. Pesawat sudah hampir menabrak, namun pesawat masih tidak bisa dihentikan. Ketiga pilot pun bekerja sama untuk menghentikan pesawat. Dan syukurlah pesawat berhasil berhenti. Para penumpang sangat senang. Para biro lalu lintas juga sangat senang karena pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Kapten Liu meminta maaf pada penumpang karena tidak bisa membawa mereka ke Bandara Lhasa. Karena Kapten Liu hanya bisa melakukan pendaratan darurat di Bandara Chengdu. Para penumpang sangat berterima kasih kepada para pilot dan para pramugari karena bisa mengendalikan pesawat dengan sangat baik. Para penumpang mulai turun dari pesawat dengan perasaan terharu dan bangga. Mereka menunggu Kapten Liu turun karena mereka ingin berterima kasih dengan kapten. Salah seorang pramugari mengalami luka cedera karena kejadian barusan. Semuanya sudah turun dari pesawat kecuali Kapten Liu. Kapten Liu masih merenungi, tidak percaya bahwa kejadian tadi benar-benar terjadi. Saat Kapten Liu keluar dari pesawat, semua penumpang menyambutnya dan berterima kasih kepada Kapten Liu. Singkat cerita, Kapten Liu pulang ke rumah dengan selamat dan sesuai janjinya menghadiri pesta ulang tahun putrinya yang ke-6 tahun. Keesokan harinya, Kapten Liu membawa para penumpangnya ke Bandara Lhasa sesuai dengan tujuan utamanya. Dan film pun berakhir.